langsung kita coba jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah join sama kita ya kak ya. Oh ya, ini pertanyaan pertama adalah ketika Mbak Umay terpilih menjadi ketum PB Kohati program awal, apa yang akan dilakukan dalam jangka panjang dan jangka pendek? Simpel nih pertanyaannya ya. Mau langsung dijawab atau disambung lagi? Satu dulu kali ya. Satu-satu dulu, oke siap. Gitu ya pertanyaannya. Ketika Yunda Umay terpilih menjadi ketum PB Kohati program awal, apa yang akan dilakukan dalam jangka panjang dan jangka pendek? Boleh silakan dijawab. Program pendek ataupun program awal yang akan dilakukan tadi yang pertama adalah pasti PR utama kita adalah karena kita organisasi perkaderan pasti harus mengedepankan itu dulu. Bagaimana kita bisa merampungkan harus ada, saya pikir memang harus ada, sangat penting sekali harus ada solusi dari bagaimana perkaderan kita ke depan, mengantisipasi bahwa pandemi ini sekarang ini tidak selesai dalam waktu yang pendek, begitu kan, masih kapan selesai. Kita harus memiliki plan A dan planning B begitu. Tidak mengandalkan hanya training secara manual, karena ya tadi training manual saja kita harus memiliki pembaharuan, harus memiliki pengembangan kembali begitu, apalagi ya tadi menggagas konsep pendidikan ataupun penanaman karakter itu secara virtual, dan itu yang saya pikir PR besar untuk Kohati PB ke depan yang pertama. Istilahnya upgrading gitu ya kak ya? Ya, upgrading. Upgrading. Kemudian sebenarnya saya orangnya cukup saklek juga sih kalau terkait aturan begitu, termasuk salah satunya dalam kepengurusan Kohati PBHMI sempat itu menjadi bahwa banyak kakak-kakak kita yang ada di Kohati PB itu belum tuntas secara jenjang training perkaderan, dan salah satu hal yang saya lakukan salah satunya bahwa ketika kita ingin merubah cermin dari Kohati se-Indonesia, hal utama salah satunya yang harus dilakukan itu adalah contoh yang baik dari Kohati PBHMI sebagai cermin untuk ke bawah begitu. Karena nanti ketika terjadi sebuah misalkan kecacatan di daerah ataupun tidak gitu kan, sebagai panutan itu. Kemudian kalau secara jangka panjang tadi program secara eksternal saya pikir yang memang tadi saya sebutkan, modul khusus Kohati secara nasional itu akan menjadi program yang panjang, karena itu nantinya tidak akan selesai dalam satu semester, dan itu akan adalah program berkelanjutan dan dampaknya itu akan teman-teman rasakan tidak hanya karena kan selama ini kohati di cabang itu kan apa sih bentuk konkret dari kita kohati untuk masyarakat begitu. Sekarang teman-teman mungkin bisa lihat lembaga-lembaga dari pemerintahan yang memang khususnya bergerak di dalam bidang pemberdayaan perempuan dan anak itu mereka ada satu atau mereka itu melibatkan teman-teman yang di kampus, bahkan langsung ada di teman-teman tingkatan SMA itu untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anaknya. Ketika terjadi sebuah itu kan ada ya, kalau saya tahu mereka baik secara bimbingan konselingnya terhadap kasus-kasus misalkan terjadi, karena kan untuk di masyarakat ini real aja ya, kita nggak bisa inginkan program yang muluk-muluk begitu. Ketika teman-teman mungkin dirasakan di SMA ataupun di kuliah itu ada lembaga pemerintah yang memang melibatkan mahasiswa dan siswa-siswa itu untuk misalkan jadi duta genre, kemudian jadi ada Pikma, ada Pikm, dan itu memang secara real begitu. Nah, kenapa Kohati ini tidak
melakukan hal-hal tersebut. Kenapa Kohati di setiap kampus misalkan jadi pusat bagi teman-teman yang memang merasa membutuhkan rangkulan, perempuan-perempuan yang memang merasa kesulitan, mengalami ketidakadilan ataupun diskriminasi. Kenapa tidak datangnya ke Kohati? Kenapa Kohati ini tidak dianggap sebagai lembaga juga yang bisa merangkul untuk semua kalangan perempuan begitu? Dan itu salah satu rangkaian mungkin ya program yang akan teman-teman rasakan di daerah di dalam modul edukasi tersebut begitu. Selebihnya tentu saja nanti teman-teman juga akan bermitra karena nanti untuk program tersebut akan membuka jaringan teman-teman dengan stakeholder khususnya yang memang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan di masyarakat. Plan yang tergambar dalam benak saya gitu, plan jangka panjang. Betul. Mungkin satu lagi tambahan, ya sebenarnya di dalam plan program saya itu juga secara ada namanya itu cross learning. Cross learning ini adalah semacam studi banding begitu ya, studi banding antar gerakan, antar organisasi perempuan yang memang nanti kita akan sharing vision, kemudian apa yang memang kita akan banyak belajar dari organisasi perempuan baik nasional maupun internasional. Gerakan mereka itu seperti apa sih? Jadi ketika Kohati PB karena memang cakupannya itu nasional, ini akan menjadi sebuah pembelajaran yang bagus mana Kohati PB ini bisa hadir kita berbangga di salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia begitu. Tolak ukurnya kita bisa kelihatan dari sana. Itu sih salah satu program yang nantinya ketika memang saya laksanakan. Insya Allah, amin. Amin. Kemudian nih, ini Instagram ini berapa jam Pak? Udah pukul 20.10 ya? 25.1. Oh, 25.1. Ada pertanyaan lagi nih Yunda. Dari Vidya Vicif. Yunda, ketika program visi misi sudah bagus, tapi pengurus Yunda tidak menjalankannya, bagaimana ya? Bisa langsung dijawab ya Yunda ya? Iya. Ini yang biasanya sering terjadi sih, organisasi pasti nggak apa ya, bukan hal yang tabu. Betul. Ya, saya mengakui ya, program Kohati PB dari masa ke masa, khususnya juga sekarang saya merupakan bagian dari kepengurusan Kohati PB HMI. Banyak program-program yang saya pikir bagus begitu, sangat bagus untuk konsepannya. Tetapi memang ya tadi untuk tahap eksekusinya ini kadang memang terhambat dari SDM, kemudian dari kepengurusan yang memang tidak solid, ditambah lagi dengan dinamika HMI yang ada begitu kan. Kemudian kondisi COVID salah satunya juga itu penyebab, dan itu ya tidak dipungkiri memang itu salah satu penyebab gitu. Mudah-mudahan dengan kita mengusung tadi ukhuwah tadi ya begitu, persaudaraan yang kita kedepankan ketika memang kita berlandaskan satu bahwa ya kita sama-sama bismillah, ini adalah jalan perjuangan untuk memperjuangkan makhluk. Saya pikir begitu. Teman-teman yang memang bersedia mewakafkan dirinya untuk bareng-bareng memperjuangkan ataupun mengembangkan Kohati PB lebih baik ke depan, ya saya pikir itu tidak mustahil untuk terjadi, bisa kompak begitu. Tetapi untuk mengantisipasi bagaimana ketika memang kepengurusan ini tidak melaksanakan program yang ada, kita kan memiliki fasilitas yang ada di organisasi secara konstitusi dan itu jelas. Kita ada sarana untuk evaluasi dan proyeksi, baik itu untuk program kerja ataupun untuk SDM kepengurusan yang ada. Ya ketika memang kepengurusan sudah sehat, berarti kan memang harus ada tindakan yang diambil dalam sebuah organisasi. Itu sih. Ya saya pikir itu hal yang wajar, dinamika dalam sebuah organisasi pasti terjadi, tetapi bagaimanapun kita organisasi yang memiliki aturan dan sudah tinggal kita mempraktekkan dan melaksanakan. Semoga nanti Yunda terpilih ya, doa dari semua nih yang malam hari ini ikut live di IG.
kemudian nanti Indah terpilih menjadi ketua umum Kohati PB HMI. Asalnya dari kota Banjar ya memang ini ya. Itu kayaknya netizen-netizen. Sangat luar biasa dari pemaparan awal sampai selesai. Karena kita juga baru kenal ya Indah ya. Saya tertarik juga nih. Rasanya pengen berkolaborasi aja nanti di kemudian hari. Boleh ya Indah ya? Amin, 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 iya. Amin. Ya, saya pikir juga kan memang kita hanya bisa berikhtiar. Selebihnya garis tangan, dan ya itu bagian rencana yang terbaik. Gitu. Jadi tidak jadinya hati PB, saya pikir kontribusi ada begitu. Sekalipun kita tidak menjadi pimpinan atau yang memiliki kekuasaan. Ini ada pertanyaan lagi. Mau dijawab apa tuntas dulu ya? Skip dulu ya. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Nanti karena ini sesi yang sangat menarik ya sebenarnya. Waktunya kurang panjang sih. Harusnya di Zoom gitu ya. Pertanyaannya saya bacakan ya Yunda ya. Ya. Bagaimana caranya agar Kohati setiap cabang bisa solid agar program bisa sejalan dengan PBHMI? Begitu Yunda. Bisa langsung dijawab secara singkat. Ya, kenapa kader-kader Kohati cabang di seluruh Indonesia itu kadang tidak solid? Ada yang sudah LK1 kemudian selesai begitu kan kadernya, dari satu angkatan LK1 yang tersaring, misalkan dari 50 cuman tinggal 5 atau tinggal 4, bahkan ada yang tinggal 1 begitu kan setiap angkatannya. Ya itu tadi ya, kembali bahwa organisasi kita mungkin organisasi gitu. Apa yang memang mereka ini kan mengikuti LK1 itu kan ada tujuan, tidak hanya tujuan secara kelompok, tapi memiliki tujuan secara individu. Nah, bagaimana caranya agar kita ini bisa mengakomodir tujuan-tujuan individunya juga agar selaras dengan tujuan kelompok. Ketika tujuan individunya sudah tercapai, maka secara otomatis dia akan dengan suka hati begitu untuk menjalankan organisasi dan untuk mencapai tujuan organisasi secara bersama, bahkan secara sukarela begitu. Mau seperti apapun kader ketika sudah jatuh cinta, ketika memang apa yang memang pribadi sudah tercapai, dia akan tetap bertahan dengan organisasi yang sudah membesarkan, memberikan kontribusi banyak untuk dirinya begitu. Bahkan bisa jadi ketika ada yang mengatakan, banyak yang mengatakan ketika kita bahwa kampus kita itu bukan di universitas gitu, tapi di himpunan mahasiswa Islam. Nah, itu yang memang seharusnya itu kita kembalikan kultur tersebut, budaya itu yang memang harus kita tanamkan kembali. Kenapa untuk sekarang banyak tadi kader yang memang secara perlahan dia selesai secara perkaderan, tidak melanjutkan jenjang training dan lain sebagainya. Ya, salah satunya tadi itu, basic need dan interest mereka itu tidak terakomodir. Kebutuhan dan minat bakat mereka itu tidak terakomodir. Bagaimana yang memang lapisan di bawah ini, khususnya di komisariat, itu bisa menjadi organisasi baru yang memang tidak kalah saing dengan organisasi yang lain. Komunitas itu tidak ada ideologi yang memang ditanamkan, beda dengan organisasi kita. Saya pikir kita ini paket lengkap seharusnya begitu. Baik, terima kasih Yunda. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Pemaparannya sangat luar biasa. Baik, terima kasih atas narasumber yang sudah memberikan banyak sekali ilmu pada malam hari ini. Semoga nanti Ayunda Umi Fauzia atau Ayunda Umay ya, yang bisa dipanggil Umay, terpilih. Doa kita semua ya pemirsa. Jadi ketum Kohati PBHMI asal cabang Kota Banjar pada periode tahun 2021 sampai 2023. Amin. Amin. Semoga kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya ya. Kita akan mengakhiri beberapa detik kemudian. Nanti bisa live masing-masing ya. Oke. Terima kasih. Sukses juga untuk Ami. Semoga bisa segera Ibu Hakim. Amin. Oh iya, nanti bisa kontakkan ya Kak ya. Oh iya, siap-siap. Tadi nomornya yang tadi ya? Betul, nomorku yang di WhatsApp.
Terima kasih ya teman-teman. Kita akan bertemu di episode selanjutnya dengan tema yang mungkin berbeda atau bahkan kita ketemu lagi. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bisa. Yakuza.